Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali. Insyaallah pembahasan kita adalah terkait dengan hari ini, yaitu hari Tarwiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam. Tidak ada pekerjaan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan-pekerjaan salih yang dilakukan dibandingkan ketika pekerjaan tersebut dilakukan di hari ini. Di hari ini maksudnya adalah di 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan kita saat ini berada di tanggal 8. Itu artinya kita berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai banyak ulama yang menyebutkan seandainya 10 terakhir bulan Ramadan tidak ada Lailatul Qadarnya, maka 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia dibandingkan 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa disebut dengan hari Tarwiyah? Zaman dahulu orang-orang yang sedang melaksanakan haji di hari-hari seperti ini, mereka mengumpulkan air. Mereka mengumpulkan air untuk dibawa ke Arafah besok. Mereka mengumpulkan air untuk dibawa bekal ke Mina. Sehingga disebutkan Tarwiyah adalah kenyang dengan air atau banyak menambung air. Ya. Irtiwa, dari lafaz irtiwa, kenyang dengan air. Lantas kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita saat ini bagaimana? Toh kita saat ini tidak sedang melakukan haji, kita tidak sedang menyiapkan air, kita kan berada di tanah air di Indonesia. Lantas kenapa kita disunahkan melaksanakan puasa Tarwiyah? Maka jawabannya adalah kita lihat dari segi filosofinya. Menyiapkan air tidak hanya sekedar menyiapkan air, tetapi bisa jadi di hari ini, di tanggal 8 Dzulhijjah seperti ini, kita menyiapkan diri kita untuk kehidupan kita besok, kehidupan kita di masa depan, kehidupan yang akan datang nanti, baik itu kehidupan di dunia di masa depan kita nanti, ataupun kehidupan yang kekal abadi nanti di akhirat. Maka pada tanggal 8 Hijriah, tanggal 8 Dzulhijjah seperti ini, perlu untuk kita mengintrospeksikan diri kita, memikirkan pada diri kita, seakan-akan kita hari ini adalah mempersiapkan hari esok, mempersiapkan air minum yang besok akan kita bawa ke padang Arafah, mempersiapkan diri kita untuk bagaimana kehidupan kita besok, masa depan kita, baik itu masa depan di dunia besok dalam kehidupan kita dunia, ataupun masa depan nanti di akhirat. Maka kemudian disunnahkan kita melaksanakan puasa Tarwiyah. Kemudian kalau besok di Arafah, jelas kita disunnahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Dalilnya banyak, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu untuk kita gunakan waktu yang begitu mulia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikitnya mungkin 4 hal yang penting untuk kita lakukan di hari-hari yang mulia seperti ini. Yang pertama adalah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas hari ini, termasuk bisa melihat video ini, kalau tidak mendapatkan fasilitas nyawa dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu untuk kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak taubat. Ya, memperbanyak taubat atas segala kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat,
baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, maka perlu untuk kita taubati bersama. Kita bertaubat, kita ingatkan keluarga kita ingatkan anak kita ingatkan istri kita, suami kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Kemudian yang ketiga adalah yang penting untuk kita lakukan di hari-hari seperti ini adalah berusaha untuk menghapuskan penyakit-penyakit hati, penyakit iri, penyakit hasud kepada orang lain. Ya memang susah, tetapi perlu untuk kita usahakan. Kita tidak mudah menyalahkan orang lain, kita tidak mudah untuk mengklaim orang yang berbeda dengan kita langsung itu yang salah dan seterusnya. Ini adalah manajemen hati. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak bersedekah, memperbanyak memberi kepada orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Ya memang semuanya empat-empatnya tadi tidak hanya dilakukan di hari tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah atau di 10 pertama Dzulhijjah, tidak. Tetapi tentunya porsinya kita lebihkan. Dan insya Allah besok kita akan melaksanakan puasa Arafah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji, berkumpul wukuf di padang Arafah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan segala aktivitas kita, dan kegiatan-kegiatan kita, aktivitas kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi kita saling berdoa, mendoakan satu dengan yang lainnya. Jangan lupa kita saling mendoakan muslim satu dengan muslim yang lain. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi